Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Fioningsih dengan NIM akhir 165 dari kelas 5E akan menerangkan mengenai sosiologi hukum. Yang pertama ada sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang kompleks dan dinamis yang berupaya memahami hukum tidak hanya sekedar sebagai perangkat aturan tertulis, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan terus berkembang. Berbeda dengan pendekatan yuridis tradisional yang cenderung kaku, sosiologi hukum melihat hukum sebagai produk interaksi sosial yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum dipandang sebagai sistem terbuka yang secara konstan berinteraksi dengan berbagai dimensi kehidupan sosial. Selanjutnya, hukum dan kenyataan masyarakat. Hubungan antara hukum dan masyarakat ibarat sebuah dialog kompleks yang tak pernah berhenti. Hukum bukanlah entitas abstrak yang berdiri sendiri, melainkan cermin dari realitas sosial yang hidup dan berkembang. Setiap ketentuan memiliki genealogi sosial yang mendalam, mencerminkan pergulatan kepentingan, nilai-nilai dan dinamika masyarakat di mana hukum tersebut dibentuk. Masyarakat dapat dipandang sebagai laboratorium hidup di mana hukum diuji, dimaknai, dan terus-menerus diinterpretasi ulang. Dalam konteks ini, hukum bukan sekadar refleksi pasif dari realitas sosial, melainkan kekuatan aktif yang turut membentuk dan mengubah masyarakat. Berikutnya, yuridis empiris dan yuridis normatif. Terdapat dua pendekatan fundamental yang kerap kali saling melengkapi namun memiliki karakteristik berbeda. Pendekatan yuridis normatif cenderung bersifat teoritis, fokus pada analisis teks perundang-undangan, dan berupaya mengkonstruksi kerangka hukum ideal berdasarkan logika dan sistematika hukum yang ada. Ia bergerak dalam ranah ideal mencoba membangun konstruksi hukum yang koheren dan sistematis, tanpa perlu mempersoalkan praktik aktual di lapangan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris justru menempatkan praktik sosial sebagai titik tolak analitis. Ia turun langsung ke lapangan, mengamati bagaimana hukum sungguh-sungguh dipraktikkan, dimaknai, dan direspons oleh masyarakat. Berikutnya, maya pemikiran hukum positivisme. Positivisme hukum muncul sebagai paradigma yang mencoba membangun kerangka pemahaman hukum yang ketat dan sistematis, dengan tokoh utama seperti Hans Kelsen dan John Austin. Aliran ini memandang hukum sebagai sistem normatif tertutup yang keabsahannya ditentukan oleh prosedur pembentukan dan terlepas dari pertimbangan moral oleh konteks sosial. Dalam perspektif positivisme, hukum adalah perintah yang dibuat oleh otoritas yang sah, dan kepatuhan hukum didasarkan pada struktur kewenangan yang hierarkis. Hukum dipandang sebagai sistem logis yang dapat dianalisis secara rasional, terlepas dari muatan etis atau sosiologisnya. Kelsen misalnya mengembangkan teori pure theory of law yang berupaya memurnikan hukum dan pengaruh ideologi, moral, atau faktor eksternal lainnya. Selanjutnya, maya pemikiran hukum sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence muncul sebagai respon kritis terhadap pendekatan positivistik yang dianggap terlalu mekanis dan terlepas dari realitas sosial. Dipelopori oleh Roscoe Pound, aliran ini melihat hukum sebagai instrumen untuk mengakomodasi dan mengharmonisasikan berbagai kepentingan sosial. Hukum tidak sekadar menegakkan ketertiban, melainkan hukum responsif terhadap dinamika perubahan masyarakat. Pound memperkenalkan konsep social engineering di mana hukum dipandang sebagai alat untuk mengarahkan perubahan sosial. Ia membedakan berbagai jenis kepentingan yang perlu dilindungi hukum, mulai dari kepentingan individual hingga kepentingan publik. Selanjutnya, maya pemikiran hukum living law dan utilitarianisme. Living law merupakan perspektif sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis dan berkembang, yang muncul dari praktik-praktik sosial aktual dan interaksi masyarakat, bukan sekadar peraturan tertulis yang kaku. Utilitarianisme dalam konteks hukum mengevaluasi prinsip-prinsip hukum berdasarkan kemampuannya menghasilkan kebaikan terbesar bagi sejumlah besar orang, dengan menekankan hasil pragmatis dan kesejahteraan sosial di atas formalisme hukum. Kemudian pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun.
Teori sosiologis Emil Durkheim berfokus pada solidaritas sosial, kesadaran kolektif, dan bagaimana institusi sosial mempertahankan ketertiban sosial melalui norma dan nilai bersama. Ibnu Khaldun, seorang sarjana Islam abad pertengahan, mempelajari pemikiran sosiologis dini dengan menganalisis dinamika sosial, koreksi kelompok, dan sifat siklis perkembangan masyarakat dengan menekankan pentingnya ikatan sosial dan interaksi manusia kolektif dalam membentuk peradaban dan struktur sosial. Berikutnya pemikiran hukum Max Weber dan H.L. Ahern. Max Weber menekankan rasionalisasi hukum, struktur birokrasi, dan bagaimana sistem hukum berkembang melalui pendekatan sistematis dan prosedurial yang bertransisi dari otoritas rasional menuju otoritas rasional legal. Filsafat hukum H.L. Ahern memperkenalkan konsep hukum sebagai sistem kompleks aturan primer dan sekunder yang menyoroti interaksi antara praktik sosial, norma hukum, dan pengakuan validitas hukum dalam konteks sosial. Selanjutnya, efektivitas hukum. Efektivitas hukum mengkaji bagaimana peraturan hukum mencapai tujuan sosial yang dimaksud, menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum formal dan implementasi sosial aktual. Perspektif ini menilai dampak praktis hukum dengan mengukur kemampuannya mengubah perilaku, menyelesaikan konflik, dan menciptakan transformasi sosial yang diinginkan. Berikutnya, hukum dan kontrol sosial. Hukum berfungsi sebagai mekanisme utama kontrol sosial, menetapkan batas normatif, mengatur perilaku manusia, dan memelihara ketertiban sosial melalui sanksi formal dan informal. Pendekatan ini memandang sistem hukum sebagai instrumen untuk mengelola interaksi sosial, menyelesaikan konflik, dan menetapkan harapan perilaku bersama yang memadu kehidupan sosial kolektif. Kemudian ada studi sosiolegal, mewakili pendekatan interdisipliner yang meneliti hukum sebagai fenomena sosial, mengeksplorasi hubungan rumit antara institusi hukum, struktur sosial, praktik budaya, dan perilaku manusia. Bidang ini menganalisis bagaimana hukum memengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial yang lebih luas, dengan fokus memahami proses hukum di luar interpretasi doktrinal tradisional. Berikutnya, hukum progresif, mewakili filosofi hukum transformatif yang memandang hukum sebagai instrumen perubahan dan keadilan sosial dengan menekankan kesejahteraan manusia, kesetaraan substansif, dan adaptasi hukum berkelanjutan terhadap kebutuhan sosial yang berkembang. Pendekatan ini menantang interpretasi hukum formalistik, mengadvokasi kerangka hukum yang lebih fleksibel, kontekstual, dan empatik yang memprioritaskan keadilan sosial di atas norma prosedurial yang kaku. Lalu ada pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah konsep yang mengacu pada keberadaan berbagai sistem hukum yang berlaku dalam satu wilayah atau masyarakat tertentu. Sistem-sistem hukum ini dapat mencakup hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan bentuk hukum lainnya yang diakui atau digunakan oleh komunitas tertentu. Pluralisme hukum mencerminkan kenyataan bahwa hukum tidak hanya datang dari negara, tetapi juga dari berbagai sumber sosial dan budaya. Lalu yang terakhir ada pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam adalah cara memahami hukum Islam dengan menyoroti interaksi antara hukum tersebut dan realitas sosial masyarakat di mana hukum itu diterapkan. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam bukan hanya kumpulan norma dan aturan yang bersifat tekstual, tetapi juga bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat, budaya, dan konteks sejarah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.